Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amalia. Sekarang kita memasukin bab keempat ya. Bab keempat ini adalah topiknya mengenai etika dalam bernegosiasi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa topik, di antaranya yaitu apa sih itu etika. Yang kedua adalah standar mengenai evaluasi strategi dan taktik dari negosiasi. Yang ketiga adalah konsep etika dalam kita bernegosiasi. Yang keempat yaitu etika dalam negosiasi kontrak dan kesepakatan bisnis. Selanjutnya adalah prinsip etika dalam bernegosiasi. Dan terakhir peran prinsip-prinsip etika dalam bernegosiasi. Etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan antara yang benar dan yang buruk. Jika kita kaitkan dengan negosiasi, etika negosiasi memiliki pemahaman dan kesadaran untuk memenuhi aturan-aturan ataupun hukum-hukum serta aktivitas moral pada profesional atau negosiator yang terlibat dalam proses negosiasi. Etika negosiasi ini mengacu pada proses perencanaan hingga evaluasi dan implementasi dari hasil proses negosiasi yang telah dilakukan. Etika adalah standar sosial yang diterapkan secara luas untuk apa yang benar atau salah dalam situasi tertentu. Ada 4 standar dalam mengevaluasi strategi dan taktik dalam bisnis dan negosiasi. Yang pertama, pilih tindakan berdasarkan hasil yang saya harapkan untuk dicapai, misalnya laba atau investasi terbesar. Yang kedua adalah pilih tindakan berdasarkan tugas saya untuk menegakkan aturan dan prinsip yang sesuai, misalnya saja undang-undang atau regulasi di industri yang saya tempati. Yang ketiga adalah pilih tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi atau misalnya komunitas kita. Contohnya, cara biasa kita melakukan sesuatu di perusahaan. Dan yang terakhir standarnya adalah pilih tindakan berdasarkan keyakinan pribadi kita sendiri. Misalnya, apa yang hati nurani saya katakan untuk saya lakukan. Dimensi etika tergambar dengan jelas pada poin nomor 2 dan nomor 3 dalam standar evaluasi strategi ini. Sekalipun tujuan utamanya adalah lama, tetapi harus dicapai dengan mengedepankan aturan nilai norma yang berlaku. Nah, ini adalah konsep etika negosiasi ya, yang harus dipahami oleh seorang negosiator. Yang pertama adalah It's a Game Poker School. Pembahasan mengenai poker adalah pandangan bahwa negosiasi merupakan suatu permainan dengan aturan tertentu atau yang disebut dengan hukum. Negosiator dikatakan etis jika melaksanakan negosiasi dengan aturan yang telah ditentukan. Dan jika negosiator melakukan sesuatu di luar aturan tersebut, maka dikatakan negosiator tersebut tidak etis. Namun hal yang sangat wajar bahwa dalam proses negosiasi ada bluffing atau sedikit membual yang merupakan permainan dalam konsep negosiasi. Yang kedua yaitu Don't the right thing even if it is hard, Idealist School. Pandangan idealis ini berbeda pandangan dengan aliran Poker School dan tidak mengakui bahwa berbohong atau menganggap negosiasi sebagai permainan itu adalah salah. Pandangan ini menganggap bahwa negosiasi harus dilakukan dengan jujur tanpa ada penipuan. Pada pandangan ini, pihak-pihak yang bernegosiasi merupakan pihak yang tengah mendamaikan perbedaan dan perselisihan, sehingga menggunakan aspek sosial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang terakhir adalah The What Goes Around Comes Around. Di sini adalah menggunakan pragmatic school. Pandangan pragmatis ini sama dengan pandangan idealis bahwa dalam negosiasi tidak baik menggunakan penipuan. Pandangan ini menganggap
bahwa berbohong dalam proses bernegosiasi tidak baik dan akan merusak kredibilitas seseorang dalam bernegosiasi. Etika dalam negosiasi kontrak dan kesepakatan bisnis adalah prinsip-prinsip awal yang mengatur cara perusahaan dan individu berinteraksi ketika mereka berusaha mencapai kesepakatan bisnis. Hal tersebut mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, dan kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian bisnis. Nah, berikut adalah etika dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah kejujuran dan keterbukaan, kepatuhan hukum, menghormati hak pihak ketiga, keterbukaan tentang konflik kepentingan. Yang kelima adalah pertimbangan terhadap dampak sosial dan lingkungan. Yang keenam, menghormati kesepakatan dan komitmen. Ketujuh, tindakan dengan integritas. Yang kedelapan adalah keterlibatan pihak yang kompeten. Nah, di nomor 8 ini adalah proses negosiasi dan pembuatan kontrak melibatkan pihak yang kompeten, ya, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Selama negosiasi, informasi sensitif atau rahasia perusahaan dapat dibagi. Semua pihak harus menjaga kerahasiaan informasi ini sesuai dengan perjanjian kerahasiaan yang ada. Nah, berikut adalah konsekuensi bagaimana jika kita berperilaku tidak etis, ya. Seorang negosiator yang menggunakan taktik yang tidak etis akan mengalami konsekuensi yang mungkin positif atau negatif berdasarkan 3 aspek situasi. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah konstituen dan layak mengevaluasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana negosiator mengevaluasi taktik tersebut. Nah, efektivitas di sini diartikan sebagai produk manfaat ekonomi. Maka ada bukti yang menunjukkan keefektifan taktik menipu dalam keadaan tertentu. Misalnya, salah mempresentasikan kepentingan satu pihak pada masalah yang dihargai oleh kedua belah pihak dengan cara yang sama dapat menyebabkan konsensi yang mengarah pada hal yang diinginkan. Hal ini paling mungkin terjadi ketika negosiator berfokus pada hasil individu daripada mencari keuntungan bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai etika dalam bernegosiasi. Jangan lupa kalian untuk selalu mengerjakan kuis, ya. Jadi kalian bisa melihat parameter kalian apakah mengerti dengan topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.